Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara mengenai tentang fasal yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni mengenai tentang niat. Di dalam fasal masalah niat ini ada beberapa hadis yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi sebagai bahan untuk kita pelajari. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jaisun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dari Ummul Mukminina Ummi Abdillah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagzu jaisun al-Ka'bah, datang tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka apabila mereka sudah berada di tanah lapang, kata Rasulullah itu, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, disuruh untuk pendam, disuruh untuk tanam dari awal mereka sampai akhir mereka. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum wa man laysa minhum. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana orang yang ada di awal, orang yang ada di belakang, mereka dipendam ke permukaan bumi, padahal di sisi mereka ada sebagian orang-orang pedagang, pedagangnya di pasar, dan mereka tidak termasuk tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ini kronologisnya, ada seorang pasukan perang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, apabila mereka sudah ada di tanah lapang, maka untuk dibunuh, di bumi hanguskan, disuruh dipendam di situ. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, yang ada di situ bukan hanya orang yang menghancurkan Ka'bah, tapi ada pedagang, ada orang lain yang memang mereka tidak menghancurkan Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Yuhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Maka Nabi mengatakan, dipendamlah di awal mereka dan di akhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang dapat kita pelajari adalah bahwasanya manusia ini perlu untuk waspada dalam bergaul, Pak. Jangan sampai kita bergaul, berteman, kemudian kita sampai akrab dan dekat kepada orang yang melakukan maksiat, berbuat dosa. Ya, ini salah satunya. Ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Rasulullah, ini kalau tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, udah semuanya dibunuh. Ya Rasul, ada orang-orang baik di situ. Apakah semuanya untuk dibunuh? Kata Rasulullah SAW, nanti orang itu akan dibangkitkan tergantung niatnya. Nah, ini ulama memandang bahwasanya kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan banyak orang-orang yang kita katakan sering maksiat, sering berjudi, ketika Allah murka, kemudian menurunkan sebuah azab dan musibah, bukan hanya yang mabok yang kena, bukan hanya yang berjudi yang kena, orang soleh pun ikut kena, Pak. Ya, kenapa? Karena lantaran segelintir orang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita berada dalam kondisi atau wilayah kepada orang-orang yang soleh. Jadi ketika ada musibah, insya Allah kita selamat. Ya, sering kita mendengar tuh,
ya di short video ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya, yang mabok elu, yang berjudi elu, ya. Tapi ketika Allah menurunkan azab dan musibah, bukan dia doang yang kena, tapi semuanya kena. Ini pentingnya adalah di wilayah kita ada masjid, ada orang-orang baik, ada orang-orang soleh. Insya Allah negeri kita, wilayah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan turunkan pintu berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Jadi kalau kita pada bertakwa, lingkungan kita kondusif, insya Allah bukan musibah dan bala yang turun, namun keberkahan yang Allah berikan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit dan banyaknya yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihadini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fazidna ilman nafi'a. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.